Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Piloting 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Mat Haris Adi Jamil, nomor NIM 2406611000581, LPTK Universitas Trunojoyo Madura. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Piloting 2 tahun 2024 yang akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja atau UKIN PPG Piloting 2 tahun 2024 di unit kerja saya, yaitu UPTD SPF SDN Cerme 3, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso. Saya akan mengajar di kelas 6 mata pelajaran IPAS, topik bab 2, topik B, yaitu macam-macam perlawanan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan pimpin doa. Masuk semua hari ini? Masuk semua? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, udah. Kelas 6, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama siswa-siswi kelas 6 semuanya. Hebat. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, ini kalau dua. Berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
Anak-anak kelas 6, ya, seperti janji saya kemarin, saya sudah membawa uang VOC. Ini ini adalah koin VOC per tahun 1790. Ya. Kemudian yang ini adalah koin Hindia Belanda. Ini tertahun 1860, yang ini 1888. Ini juga koin Hindia Belanda atau Netherlands in Israel. Nah, ini adalah suatu bukti bahwa Belanda pernah berkuasa di Indonesia. Materi kemarin kita membahas tentang apa? Tentang VOC. Ya, VOC adalah sebuah kongsi dagang, perkumpulan para pedagang Belanda. Itu VOC. Ini bukti-buktinya bahwa VOC pernah berkuasa di Indonesia. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita melanjutkan ke bab kedua. Topik B yaitu macam-macam perlawanan terhadap penjajah. Ya, macam-macam perlawanan terhadap penjajah. Saya tampilkan dulu. Nah, ini bab 2 topik B, macam-macam perlawanan terhadap penjajah. Bagaimana cara perlawanan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah? Berperang, ya. Berperang? Apakah hanya berperang? Tidak. Selain berperang, apa yang dilakukan? Berunding. Nah, itu nanti ada di sini. Ya, kita akan bahas itu. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai: 1. Peserta didik mengenal sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. 2. Peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. 3. Peserta didik mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan. 4. Peserta didik mampu meneladani sikap-sikap para pahlawan. Ini tujuan yang akan dicapai. Nah, bermula dari penderitaan yang berkesinambungan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Penderitaan berkesinambungan bangsa Indonesia yaitu: 1. Dijajah oleh kerajaan Belanda. Selama dijajah oleh Belanda ini, 2. Yaitu kekayaan alam dan tenaga manusia diperas habis. Kita tahu bahwa Belanda datang ke Nusantara atau ke Indonesia ini tujuannya yaitu mencari rempah-rempah. Setelah mendapatkan rempah-rempah, mereka menguasai rempah-rempah itu, menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian tenaga manusia diperas habis. Pada zaman Belanda ada yang namanya kerja paksa, yaitu disebut dengan istilah itu kerja paksa pada zaman Belanda. Kemudian yang ketiga, penderitaan ketiga yaitu dijajah oleh Jepang, dijajah oleh bangsa Jepang. Sudah dijajah oleh Belanda, kekayaan alam dan tenaga manusia yang diperas habis. Kemudian masih datang bangsa Jepang yang juga menjajah. Maka dengan penderitaan seperti itu terjadilah perlawanan terhadap penjajahan. Dengan penderitaan yang berkesinambungan,
rakyat Indonesia akhirnya melawan. Ya. Dimulai dari pengerukan sumber daya alam, pemaksaan dan penindasan terhadap manusia, sikap kesewenang-wenangan, bahkan politik adu domba yang dilakukan oleh penjajah. Ini yang menyebabkan rakyat Indonesia akhirnya bangkit melawan. Nah, ini ada peristiwa perlawanan bangsa Indonesia. Ya. Yang pertama ada peristiwa Perang Jawa. Kemudian yang kedua ada Perang Padri. Yang ketiga ada Organisasi Pergerakan Nasional. ada Organisasi Pergerakan Nasional. Ini bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Dan kemudian ada peristiwa yaitu kedatangan bangsa Jepang. Ini ada video yang akan saya putar, disimak. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Perang Jawa Perjuangan Pangeran Diponegoro. Perang Jawa Perjuangan Pangeran Diponegoro memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minuman keras. Belanda juga membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak, serta berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang dibantu pasukan kerajaan. Saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan Belanda. Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan saat menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk mengatasinya, Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera, Sulawesi, dan merekrut tentara yang didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara. Selain itu, sang jenderal juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan benteng Stelsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Hal ini membuat pasukan Diponegoro terdesak dan mengalami banyak kekalahan sehingga terpaksa berunding dengan Belanda. Saat datang ke tempat perundingan, Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Perang Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa dimasukkan dalam The Great War oleh orang Eropa karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentara. Belanda mengalami banyak kerugian sehingga memunculkan ide kultur Stelsel untuk mengganti kerugian dari perang ini. Demikian penjelasan tentang Perang Jawa Perjuangan Pangeran Diponegoro. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Itu tadi Perang Jawa. Yang kedua yaitu Perang Padri. pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Perang Padri Perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri Perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang tersebut bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama atau kaum Padri terkait praktik keagamaan dan menimbulkan peperangan. Oleh karena kaum adat mengalami kekalahan dalam perang dan terdesak, akhirnya kaum adat meminta bantuan tentara Belanda yang ada di wilayah itu. Sebagai imbalannya, Belanda memanfaatkan kesempatan itu dengan menginginkan wilayah Minangkabau menjadi wilayah kekuasaan Belanda.
Pada peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Dalam melakukan perlawanan terhadap kaum adat yang dibantu tentara Belanda, Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilya sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda meminta untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1825. Pada saat terjadi gencatan senjata, pasukan Belanda dikirim ke Jawa untuk membantu menghadapi Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Setelah memenangkan Perang Jawa, pasukan Belanda ditarik ke Sumatera Barat untuk melawan kaum Padri dan menguasai wilayah Sumatera Barat. Dengan jumlah pasukan Belanda yang meningkat pesat, maka terjadi pertempuran hebat di daerah Agam pada tahun 1833. Dalam pertempuran tersebut, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda pada tanggal 25 Oktober 1837. Kemudian Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon, dan terakhir dipindahkan ke Manado. Beliau wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di Kampung Pineleng dekat kota Manado. Demikian penjelasan tentang Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Terima kasih telah menonton video ini. Itu tadi Perang Padri. Berikutnya yaitu masa pergerakan nasional. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional. Pada masa penjajahan, kehidupan rakyat Indonesia sangat menderita. Rakyat Indonesia mengalami beragam penderitaan dan ingin terbebas dari penindasan serta penjajahan, yakni dengan melakukan berbagai perlawanan. Cara yang dilakukan rakyat Indonesia masih mengatasnamakan daerahnya masing-masing, sehingga belum ada rasa persatuan dan kesatuan atas nama bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan gagalnya bangsa Indonesia mengusir para penjajah. Dengan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Munculnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Pada masa awal pergerakan, lahirlah organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Industrial Party. Selanjutnya, organisasi pergerakan berkembang masa awal radikal yang menghasilkan organisasi seperti Perhimpunan Indonesia atau PI dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Masa selanjutnya yaitu masa moderat dengan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa organisasi yang berhaluan moderat antara lain Parpindo, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, Majelis Islam Akhlak Indonesia atau MIAI, Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik, dan masih banyak organisasi lainnya. Ada beberapa faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional tersebut, yaitu 1. Sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. 2. Penderitaan rakyat akibat penjajah. 3. Lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan. 4. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. 5. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti Filipina dan India. Sumpah Pemuda. Dengan adanya pergerakan nasional ini, akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dari hasil Kongres Pemuda. Selain itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diperdengarkan dan dipublikasikan pertama kalinya pada surat kabar Sinpo dengan mencantumkan teks bahwa lagu itu merupakan lagu kebangsaan. Berikut isi dari teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Demikian penjelasan tentang masa pergerakan nasional. Terima kasih telah menonton video ini.
Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, itu tadi video tentang masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional. Nah, ini yang terakhir. Itu ada sebuah peristiwa kedatangan bangsa Jepang. Halo semuanya, selamat datang di channel Kamu Harus Tahu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendaratan Jepang di Pulau Jawa pada tahun 1942 dan berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak. Meski rakyat Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam Perang Dunia Kedua, tapi beberapa wilayah di Indonesia pernah menjadi lokasi pertempuran antara pasukan sekutu melawan tentara Kekaisaran Jepang. Salah satu pertempuran dahsyat yang tercatat dalam sejarah yang menjadi kunci berakhirnya penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia pecah pada akhir Februari hingga pertengahan Maret tahun 1942 di laut dan daratan Jawa. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa. Setelah pada tanggal 27 Februari tahun 1942, armada laut Jepang berhasil mengalahkan angkatan laut sekutu dalam sebuah pertempuran dahsyat yang menewaskan ribuan tentara sekutu di Laut Jawa. Jepang datang ke Indonesia, lebih tepatnya mendarat di 2 Jawa hari setelah mengalahkan sekutu dalam pertempuran di Laut Jawa, pasukan Jepang yang berkekuatan sekitar 40.000 orang mulai mendarat di Pulau Jawa. Pendaratan yang dipimpin oleh Letjen Hitoshi Imamura pada tanggal 1 Maret tahun 1942 ini dilakukan di 3 tempat sekaligus. Pendaratan di Teluk Banten dipimpin oleh Imamura sendiri, lalu di Eretan Wetan, Indramayu yang dipimpin oleh Kolonel Toshinari Shoji, dan pendaratan di Kragan, dekat Rembang, yang dikoordinasi oleh Maijen Tsuchihashi. Tidak lama setelah mendarat, pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Pasukan yang dipimpin Kolonel Shoji misalnya, bergerak menuju Bandung melalui Subang, Ciater hingga ke Lembang. Sementara pasukan Jepang yang mendarat di Teluk Banten sebagian langsung bergerak ke selatan menuju Bandung dengan lebih dulu menyerbu kota Buitenjok atau Bogor. Saat tentara Jepang hendak memasuki Bogor, pertempuran berdarah sempat pecah di kota Luwilian, sekitar 25 km sebelah barat kota Bogor. Pertempuran sengit yang terjadi sepanjang tanggal 2 hingga tanggal 4 Maret tahun 1942 ini pecah di sekitar Jembatan Cianten di perbatasan Luwilian, Bogor. Untuk menghambat pergerakan tentara Jepang, pasukan sekutu sempat meledakkan Jembatan Cianten. Saat pasukan Jepang yang berkekuatan besar datang, tentara sekutu yang bersiaga di sisi timur sungai memberi perlawanan sengit dan berhasil menahan pergerakan tentara Jepang hingga 2 hari. Namun, setelah pasukan sekutu ditarik mundur, tentara Jepang akhirnya berhasil masuk ke Bogor dengan membuat jembatan darurat. Setelah menguasai Bogor, pada tanggal 5 Maret Letjen Imamura dan sebagian pasukannya memasuki kota Batavia yang sejak awal dikondisikan sekutu sebagai kota terbuka. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, setelah kota Bandung dikepung dan diancam akan dihujani bom oleh pasukan Jepang, Jenderal terporter atas nama Panglima Pasukan Nil Belanda dan Sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan menyerahnya pasukan Nil dan Sekutu kepada Jepang di Kalijati, berakhir pula penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia, dan sejak tanggal 8 Maret tahun 1942 ini pula wilayah Indonesia menjadi jajahan Jepang. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sekarang
paniknya. Silakan. Dan kelompok ambil buku paketnya. Buka halaman 33. Ya. Halaman 33. Sudah? Kamu baca halaman 33 sampai halaman 40. Saya beri waktu 4 menit. Dimulai dari sekarang. Dua menit lagi. Dibaca dengan baik, kemudian informasi pentingnya juga diingat-ingat, seperti tahun berapa peristiwa tersebut terjadi, kemudian siapa tokoh-tokoh yang mimpin terjadinya peristiwa tersebut, itu diingat-ingat. Di mana peristiwa tersebut terjadi, diingat-ingat.
Tahun berapa peristiwa tersebut terjadi? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Dan siapa yang memimpin peristiwa tersebut? Satu menit. Pelan-pelan saja. Nah, ini Sumpah Pemuda. Isinya yang ini pertama Indonesia, kedua dan seterusnya. Tragedi Perang Jawa. Perang Jawa itu terjadi pada tahun 1825 ya. 1825. Terjadi di mana Perang Jawa? Di Jawa, tepatnya Yogyakarta. Siapa yang mimpin Perang Jawa? Pangeran Diponegoro. Kemudian berikutnya Perang Badri. Siapa yang mimpin Perang Badri? Tuanku Imam Bonjol. Tahun berapa Perang Badri terjadi? 1833. Kemudian masa pergerakan nasional ditandai dengan munculnya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Kita secara klasikan ya. Sudah? Sudah. Kelompok ini juga sudah ya. Tragedi pertama yaitu Perang Jawa terjadi pada tahun 1825. Siapa yang memimpin Perang Jawa? Peristiwa perlawanan kedua yaitu Perang Badri terjadi pada tahun 1930, dipimpin oleh kemudian masa pergerakan nasional terjadi pada tahun 1908. Tokohnya yaitu Dr. Sutomo. Kemudian tragedi peristiwa keempat yaitu kedatangan bangsa Jepang tahun 1942. Ya. Siapa yang memimpin kedatangan Jepang ini? Sekarang di halaman 40 ada tugas kelompok. Tugas kelompok yaitu lini masa cerita tentang Indonesia. Sama seperti
kegiatan sebelumnya, kita akan melanjutkan karton lini masa, kisah-kisah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, yang akan kita buat lini masa yaitu Perang Jawa atau Perang Diponegoro, Perang Padri, peristiwa pergerakan nasional, serta kedatangan penjajahan Jepang. Ya. Kira-kira seperti ini. Lini masanya. Ini judulnya ya, samakan. Judulnya apa? Oh ini ya, cerita tentang Indonesia. Yang pertama ada peristiwa. Ya. Kamu tulis tahun berapa, kemudian nanti tokohnya. Ada berapa peristiwa semuanya? Ada 4 peristiwa kan ya? Peristiwa kedua juga sama, peristiwa ketiga dan peristiwa keempat ya. Ini menggunakan kertas karton ya. Kertas manila sudah saya siapkan. Nah ini kertasnya. Mau dulu. Silakan ketua kelompok maju ke depan. Nah ini ada gambar-gambarnya. Gambar-gambar yang di bawah. Gunting juga di bawah. Nah, dengarkan dulu. Ya, itu nanti digunting ya. Sama seperti tugas kelompok sebelumnya. Ini digunting. Nah, kemudian nanti ditempelkan di kertas manilanya. Nah, di kertas manila tersebut, halo. Di kertas manila tersebut buat seperti ini. Ya. Ini judulnya. Kemudian ini garisnya dibuat seperti ini. Ya. Waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Bagi tugas, ada yang membuat judul, menggaris, ada yang menggunting, dan nanti menempel. Saya tambahi waktunya 12 menit.
informasi yang kamu dapat tadi, baik ketika kamu menonton video maupun ketika kamu membaca, kamu tuliskan di situ. Tragedi apa, terjadi tahun berapa, kemudian siapa tokoh-tokohnya, tempel di situ. Oh iya, lemnya ya, lemnya jangan lupa. Kelompok 3 ada lemnya. Kalau kedua ada lemnya, ini lemnya. Kelompok 1. Mengusir penjajah. Nah, ini ada gambar-gambar tokoh, nanti sesuaikan ya. Gambar tokoh ini sesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Sama seperti tugas kelompok sebelum-sebelumnya ya. Gambar tokoh ini nanti sesuaikan ya dengan peristiwa yang terjadi. Sama seperti tugas kelompok sebelum-sebelumnya. Ketika membuat lini masa kedatangan bangsa Eropa. Kemudian diberi garis lini masa. Sekarang jawab harus ini dah. 1, 2, 3, 4. Nanti nama kelompoknya taruh di situ biar imbang. Kalau nama kelompok taruh sini jadi imbang. Jadi ya. Ya, ya masa dia melihat masa pergerakan nasional, mengusir lini masa perlawanan, mengusir penjajah.
Ini sudah tinggal 6 menit ya. Nah, seperti itu. Tulis judulnya, Mas. Di bawah, kanan bawah boleh, kiri bawah boleh, tulis kelompoknya. Kelompok 1, ketua. Perang Jawa tahun 1825. Tahunnya sini. Tahun 1800. Tulis, bantu tulis, sini tulis. Bantu temannya ya. Yang pertama ini perang. Peristiwa pertama apa namanya? Ya, tulis. Ya. Kedatangan bangsa Jepang tahun 1942. Nah, ini kelompok 2 sudah. Ya, hati-hati, tokohnya awas ketukar ya. Tokohnya disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Tahun berapa Pak Jawaris? Ya, tulis ini. 825. Berikutnya 43. Berapa nih Pak? 1908. Ini yang dalam tambahin pinggir-pinggirannya itu. Yang penting pinggir-pinggirannya. Kalau pinggiran tertutup, tidak kira apa. Tidak kira melupas kalau pinggiran tertutup. Itu 830 ya 33. Terus tokohnya siapa? Oh, itu masih di
kasih lem ya. Dua menit lagi. Ya, biar api beri garis. Nanti nomor. Sesuai dengan itunya, sesuai dengan warnanya aja. Pergerakan pergerakan nasional. Nasional. Ya, sampai kalau tulis pasti. Nomor 1 kelompok. Apa jadi tidak? Bisa. Satu menit lagi. Ya. Sudah, kelompok 2? Sudah. Orang Jawa, ya. Orang masa pergerakan kedatangan bangsa. Sudah. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, jika sudah, silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Ketua kelompoknya maju ke depan. Kita tentukan siapa yang akan tampil duluan ya. Kita mau presentasi. Kita akan melakukan hobilah. Siapa yang kalah maka dia tampil duluan. Ya, setuju ya? Sepakat? Oke, silakan. Nomor 2. Mundur dulu. Tinggal kelompok 3 sama kelompok 1. Oh ya, berarti tampil duluan ya. Kelompok 3 tampil duluan, dilanjut dengan kelompok 1, terakhir kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Kita melakukan presentasi pekerjaannya. Taruh di sini. Tangan di sini ya.
Ya, silakan perkenalan. Dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 3 akan melakukan presentasi ini masa perlawanan mengusir penjajah. ya, silakan. Pada tahun 1825 terjadi perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dan selanjutnya pada tahun 1833 terjadi perang Asri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1898 terjadi masa pergerakan nasional yang dipimpin oleh Dr. Suetomo. Yang terakhir pada tahun 1942 terjadi kedatangan bangsa Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Hiroshi Imamura. Tanyakan kepada teman-temannya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada. Mungkin ada yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oh ya, silakan bertanya. Sebutkan namanya, kemudian dari kelompok mana dan pertanyaannya. Som dari kelompok 1. Kita batasi 3 penanya aja ya. Ya, sepakat. Oke. Mulai dah, tanya. Mengapa di Indonesia tidak ada keturunan Belanda atau Jepang? Mengapa Di Indonesia tidak ada keturunan Belanda atau Jepang? di Indonesia tidak ada keturunan Belanda atau Jepang? Tanya. Sebagai bukti bahwa Belanda dan Jepang pernah menjajah Indonesia, mengapa di Indonesia kok tidak ada keturunan Belanda dan Jepang? Ada lagi? Sudah, 1 pertanyaan saja. Oke, mau dijawab? Ya, silakan jawab. Punya 1 menit saja berdiskusi. Ada tidak keturunan Belanda atau keturunan Jepang di Indonesia? Ada tidak? Tidak ada. Mengapa? Karena itu. Karena perlawanan mengusir penjajah. yang di bawah ini apa ini? Mengusir penjajah. Jawab ke teman-temannya. Jawaban kamu itu sampaikan ke teman-teman. Coba. Karena mengusir penjajah. Mengusir penjajah. Bagaimana jawabannya? Betul. Ya. Betul. Silakan jawab ya. Ya. Nah, nanti saya koreksi kembali ya dengan jawaban dari teman-temannya. Berikan tepuk tangan dulu. Silakan diakhiri. Saya ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 1. Silakan mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 melakukan presentasi kami masalah perlawanan mengusir penjajah. Orang Jawa berprestasi
1908 dipimpin oleh Dr. Suetomo. Zaman penjajah Jepang terjadi pada tahun 1492 dipimpin oleh Dr. Hitoshi Kamakura. Silakan sampaikan. Barangkali ada yang bertanya. Mau bertanya? Apa sih? Acung dulu, yang mau bertanya Acung. Ya. Yo, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Ais Dari kelompok 3. Ais dari kelompok 3. Pertanyaannya apa, Ais? Apa singkatan dari BPUPKI? Singkatan dari BPUPKI. Ada Jadinya di- juga. Oh iya, singkatan dari BPUPKI. Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua barangkali ada? Ya, sebutkan namanya. Saya kebetulan ada dari kelompok 3. Dania dari kelompok 3. Mau tanya apa, Dania? Apa yang ada di dalamnya? Kerja bersama Musa. Apa yang dimaksud dengan Kerja bersama Musa. kerja paksa Musa? Ya. Saya catat pertanyaannya di sini. Mau dijawab? Ya, mau dijawab? Ya. Boleh, silakan. Yang dari Ais dulu ya. Perpanjangan dari BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bagaimana, Ais? Nah, sudah puas katanya. Sudah puas? Ya, sudah puas. Berikutnya dari Dania ya. Ada 2 pertanyaan soalnya. Apa yang dimaksud dengan kerja paksa Musa? Pertanyaan Dania. Kelihatan ya? Kerja paksa Musa. Ya. Ada. Di zaman apa ini? Silakan sampaikan teman-temannya. Pada masa siapa itu? Pada masa kedatangan ya kerja paksa pada iya kerja paksa pada kedatangan Jepang. Bagaimana menurut Dania? Sudah puas? Sudah puas? Oh, sudah puas. Setuju katanya pendapatnya kamu. Ya. Oke, sudah terjawab semua. Silakan diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2. Oh, ini kelompok 2 jago-jago ini. Ini jagonya aku ini semua ini. Semua ini. Bawahan. Kelompok 2. Sip, silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan Presentasi di masa perlawanan dan musim penjajah. ya, silakan. Perang Jawa pada tahun 1820
dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Sudah, silakan sampaikan kepada teman-temannya. Barangkali ada yang bertanya. Barangkali ada yang mau bertanya, sampaikan. Saya. Ais. Ais lagi? Ya. Ya, sampaikan pertanyaannya Ais. Sebutkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Ais dari kelompok 3. Ais dari kelompok 3. Pertanyaan apa Ais? Kapan lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda? Kapan lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda? Dari Ais. Tanggal 28 Oktober 1928. Langsung dijawab. Langsung dijawab Ais. Gimana? Kapan lahirnya Sumpah Pemuda? Oh, langsung dijawab ini. Berikutnya mungkin ada yang lagi mau bertanya. Ya, sebutkan namanya. Isam dari kelompok 1. WR Supratman. Langsung dijawab juga. Ya. WR Supratman. Ya, betul ya. Gimana? Puas dengan jawabannya? Setuju? Setuju. Satu lagi barangkali yang mau bertanya. Ya, boleh. Dania dari kelompok 3. Apa pertanyaannya? Apa isi dari teks Sumpah Pemuda? Silakan. Pertama, kami wanita dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbayang satu bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, tadi bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa Satu. satu. Ya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Sudah ya? 3 pertanyaan sudah lengkap. Silakan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kembali. Tepuk tangan dulu. Nah, oke, kita evaluasi ya. Jalannya presentasi sudah bagus. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya luruskan ya. Tadi itu jawabannya itu mungkin kurang lengkap ya, barangkali kurang lengkap. Seperti pertanyaan nomor 1 ini, mengapa tidak ada keturunan Belanda dan Jepang di Indonesia? Kalau kita bicara ada tidak ada, yang jelas keturunan Jepang maupun keturunan Belanda jelas ada di Indonesia. Seperti itu. Hanya saja mereka itu tidak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi mereka tidak punya KTP Indonesia. Ada. Kemudian kemarin itu timnas Indonesia, tahu kan? Timnas Indonesia sedang naturalisasi, betul? Nah, timnas Indonesia mengambil pemain-pemain yang keturunan Belanda. Bapaknya Belanda, ibunya Indonesia, atau ibunya Indonesia, bapaknya Belanda. Itu mereka diambil untuk dijadikan warga negara Indonesia untuk bermain di Indonesia. Ada. Kemudian juga kerja paksa Romusa. Nah, kerja paksa Romusa ini adalah kerja paksa pada zaman penjajahan Jepang. Itu dimaksud dengan kerja paksa Romusa. Namanya juga kerja paksa. Kerjanya yang dipaksa, harus kerja. Sementara tidak ada upah di situ, hanya diberi makan, itu pun makannya sekadarnya. Kasihan ya, kasihan. Itulah penderitaan bangsa Indonesia waktu itu. Kesimpulannya adalah bahwa kalau kita ini, bagaimana cara perlawanan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah? 1, dengan cara berperang. 2, dengan cara berunding. Ya, berperang tadi seperti perang Jawa, perang Kadri. Yang kedua berunding
seperti yang dilakukan pada masa pergerakan nasional, ya. Ya, dan pada pendudukan Jepang. Itu. Jadi selain berperang, bangsa Indonesia juga melakukan perundingan. Oke, saya berikan tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kemudian saya berikan apresiasi kepada yang bertanya. Kepada yang bertanya saya beri apresiasi. Silakan maju ke depan. Ada 3 orang yang bertanya tadi ya. Ya, sama-sama. Silakan duduk. Bisa untuk beli pensil besok di koperasi ya. Pensil, buku, stek atau kebutuhan alat tulis yang kamu belum punya ya. Nah, kemudian ini ada refleksi. Ya. Silakan kamu kerjakan refleksi ini. Beri nama, kemudian kerjakan. Saya beri waktu 3 menit. Dua menit lagi. Silakan dikumpulkan. Waktunya habis. Apa ya? Habis. Selesai semua. Saya hitung dulu. Pas ya. Bukunya kembalikan. Bukunya kembalikan. Alat-alat yang dipinjamkan oleh Pak Guru dikembalikan juga. Penggaris, gunting, kembalikan apa? Spidol.
pelajaran ya. Baik, sekedar konsolidasi saja bahwa perjuangan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia, dalam mengusir penjajah harus bersatu. Ya, perjuangan bangsa Indonesia jika ingin berhasil mengusir penjajah maka harus bersatu. Ya, harus bersatu, harus menyatakan kemerdekaan secara nasional. Bahwa mereka ingin merdeka, ingin merdeka secara utuh, membentuk negara Indonesia, maka itulah yang harus mereka lakukan sehingga mereka berhasil mengusir penjajah. Ya, itu tadi pelajaran hari ini. Silakan kamu dibaca pada bab berikutnya karena minggu depan kita akan melanjutkan pada topik C. Ya, sebelum kita pulang ketua kelas pimpin doa. Bismillah.